Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan satu kesempatan yang terbaik untuk setiap kita. Kita boleh beribadah meskipun masih dalam ibadah online Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa ya, tetapi kita tetap percaya bahwa hadirat Tuhan akan senantiasa dicurahkan untuk setiap kita, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan, mari kita akan persiapkan hati kita akan persiapkan seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini untuk mulai menerima berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setiamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semuanya bukan karena kekuatan kami. Kami tahu ini semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Engkau adalah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Apapun kondisi yang diperhadapkan dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kami, baik dalam suka maupun duka. Apapun musim dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada. Engkau segalanya dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau percaya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Mari sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah ataupun yang dimanapun berada, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Tuhan. Oh, kami memuji Kau Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu. Ya Tuhan, oh rencana-Mu selalu yang terindah bagi kami. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu
Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, karena Engkau adalah segalanya dalam hidup kami. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Oh Tuhan, dan juga pemberitaan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, luar biasa. Karena kita selalu bersyukur ya, selalu bersyukur. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, hatinya akan selalu dipenuhi dengan sukacita. Katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Tak syukuri uripku ing astani Gusti Yesus. Glory. Tak syukuri uripku ing astani Gusti. Haleluya. Hati seneng terus padha ngabekti. Amin. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tenang sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti Yesus. Hati seneng yen terus padha ngabekti. Haleluya. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Amin. Ayem tenang sakabehing panguripan. Glory. Gusti Yesus kula tresno selawinyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep. Kesang langgeng Gusti Yesus kamari. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Haleluya. Hati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tenang sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ing astane Gusti. Gusti Yesus. Amin. Yen terus padha ngabekti. Haleluya. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tenang sakabehing panguripan. Gusti Yesus. Kula tresno selawinyo. Amin. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip pengarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kamari. Gusti Yesus kula tresno selawinyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kamari. Gesang langgeng Gusti Yesus kamari. Sekali lagi gesang langgeng. Amin. Gesang langgeng sinten ingkang maringi Bapak Ibu? Ayo katakan sama-sama. Gusti Yesus kang maringi. Amin. Haleluya. 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 Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, meskipun ada di rumah masing-masing kita beribadah, tetapi kita selalu dipenuhi sukacita. Amin. Glory, puji nama Tuhan. Meskipun sekarang ini apa-apa susah Bapak Ibu Saudara ya. Ya mungkin banyak yang tidak kerja, pendapatan menurun ya, apa-apa
Aduh, kita berat sekali, tetapi kita mau tetap percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Dia Allah yang selalu sanggup untuk memberkati dan melimpahi kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Haleluya. Glory. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Kebalasanku dipanggang kalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, katakan, yo. Aku diberkati, Kita imani Bapak Ibu Saudara, karena Allah yang kita sembah Dia bukan Allah yang kaleng-kaleng. Dia adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, Raja, Maha Besar. Haleluya. Glory. Amen.
Tuhan, haleluya. Glory. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Meskipun mungkin secara manusia kita terhimpit kesulitan, ya itu tidak dipungkiri. Karena kita juga manusia yang lemah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang di luar, orang dunia adalah kita tetap punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Dia perisai, hanya Dia kekuatan kita, gunung batu kita, tempat perlindungan yang teguh. Haleluya. Sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang sudah Tuhan percayakan pada pagi hari ini. Dengan sepenuh hati, mari kita sama-sama buka hati lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya. Kaulah perisai kami Tuhan. Kami tetap berdiri tegak bersama dengan Yesus Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku Tuhan. Tenangkan jiwaku, ya. Engkau perisaiku, saat badai hidup menerpaku, saat badai Engkau selalu ada. Allah Immanuel selalu ada. Janji-Mu, amin, di dalamku, amin. Janji-Mu selalu di dalamku Tuhan. Pulihkan jiwaku, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
percaya dan kami imani pujian ini Tuhan. Sampai kapanpun kami akan selalu bertahan. Karena kami tahu ada Yesus yang selalu beserta dengan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala pujian kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan bersama-sama, oh Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau ambil bagian kami yang terbaik, memanfaatkan waktu kami yang terbaik untuk kami boleh seperti Maria Tuhan, di bawah kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan pada pagi hari ini, dan urapi semua sidang jemaat-Mu, baik di rumah maupun mereka dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup akan selalu menyertai mereka, penuhkan dengan sukacita daripada surgawi, pengharapan yang senantiasa melimpah-limpah, kekuatan iman yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami mau serahkan waktu yang terbaik ini hanya di dalam-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Oke. Shalom Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di tahun ini. Ya, dan selama hampir 2 bulan ini kita merasakan bahwa kehidupan itu semakin hari semakin sulit kelihatannya. Ada banyak orang di sana sini mengeluh, ada banyak orang di sana sini mulai merasakan kesulitan yang luar biasa. Ya, baik kebebasannya yang mulai terkekang, juga secara ekonomi mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilannya. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih dapat beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan. Ya, ada banyak orang menganggap bahwa Tuhan itu adalah seperti Aladin, ya, lampu Aladin, yang ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu tantangan, kita berseru kepada Tuhan dan kita mengharapkan suatu keajaiban itu datang dengan segera. Suatu yang ajaib itu kita harapkan muncul dengan segera di depan kita, dan semua keinginan kita semuanya dapat terlaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita itu lebih daripada itu. Ya, kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Meskipun dia dilahirkan dari orang yang tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi Tuhan angkat dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Saya akan beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa saya pada pagi hari ini mengangkat tema ini? Karena saat-saat ini ada banyak orang itu menjadikan Tuhan itu sesuatu yang pemuas nafsunya, pemuas keinginannya, supaya segala keinginannya dapat segera terlaksana. Dan mungkin itu enggak salah 100% Bapak Ibu, tetapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan mau lebih daripada itu. Kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak.
pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Ayat ini seringkali kita dengar, ayat ini seringkali kita baca, bahkan ada banyak orang yang menyanyikan lagu ini, yaitu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tapi kenyataannya pada saat-saat ini ada banyak orang yang merasakan kekurangan. Ada banyak orang yang merasakan bahwa mana pengembalaan Tuhan. Katanya Tuhan itu gembalaku, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Daud ketika itu dia membuat tulisan ini, dia mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini dia tidak pernah kekurangan. Kekurangan dalam arti apa? Kalau kita berbicara mengenai kekurangan, ya mungkin saat ini kita sedang mengalami kekurangan apa? Orang pasti kalau kita berbicara mengenai kekurangan pasti image-nya apa? Uang, ya, kebutuhan sehari-hari, hidup di dalam kemiskinan, kekurangan. Ya, pagi hari ini kita mau belajar bahwa sebenarnya orang Kristen itu tidak pernah kekurangan. Amin. Amin. Iya, kita tidak pernah kekurangan. Tetapi nyatanya kenapa kita masih kekurangan? Karena kita selalu tidak memposisikan Tuhan sebagai gembala. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau memposisikan Tuhan sebagai gembala kita, artinya kita mau menjadi dombanya, kita nurut apa yang menjadi perkataan Tuhan. Ya, ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi syarat yang utama ketika kita mau supaya kita hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam ketidakkekurangan, hidup di dalam kepuasan hidup kita adalah jadikan Tuhan itu gembalaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya Tuhan itu menjadi gembala kita? Sebagai orang Kristen kita harus menjadi dombanya yang mau digembalakan oleh Tuhan. Nah, ciri-ciri domba yang mau digembalakan oleh Tuhan itu apa? Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Hal yang pertama, kita harus mau dibaringkan di padang yang berumput hijau, nurut apa kata Tuhan. Ya. Seringkali ketika kita semakin terhimpit, semakin kita mencari kesana kemari, semakin kita merasa bahwa diri kita ini kekurangan, seolah-olah kita bilang Tuhan itu gembalaku, tetapi kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengandalkan kekuatan kita mengandalkan akal budi kita lari ke sana, kita lari ke sini, mencari yang kurang itu. Pada pagi hari ini Raja Daud mengingatkan kepada kita, ayo biarlah kita mau nurut apa kata Tuhan, mau dibaringkan oleh Tuhan. Dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara dikasihi Tuhan, luar biasa sekali. Ya, Tuhan gembala kita itu tahu kebutuhan kita, tahu apa yang menjadi keperluan hidup kita. Kalau bicara mengenai kurang, manusia selalu akan kurang dan kurang, Bapak Ibu. Tapi yang pasti, ayat yang kedua dikatakan, Ia tahu kebutuhan kita. Domba itu butuhnya apa sih? Padang rumput yang hijau, sebagai tempat di mana dia bisa makan. Domba itu kalau lihat padang rumput yang hijau, yang seger gitu, aduh senangnya luar biasa, Bapak Ibu. Dan sang gembala ini dikatakan membaringkan. Wow. Saking banyaknya rumput yang hijau itu sampai dombanya ini enggak kekurangan sedikit pun sehingga dia bisa berbaring di padang berumput hijau. Lalu apa lagi? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah,
Selain dia mendapatkan makanan yang cukup, domba ini mendapatkan minuman yang cukup, kesegaran yang cukup. Dipimpinlah domba ini ke tempat air yang tenang. Nah, ada banyak orang Kristen ya, bisa menyanyikan lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tetapi ketika Tuhan mau membimbing kita, kita mulai berontak. Kita mulai tidak mau nurut apa kata Tuhan. Kita seolah-olah merasa bahwa diri kita ini bisa melakukannya. Ya. Pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita mau supaya kita itu dibimbing oleh Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam Tuhan itu ada kepuasan. Kenapa? Dia membimbing kita ke air yang tenang. Ayat yang ketiga dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Raja Daud, dia dikatakan dia tidak akan kekurangan apa sih? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ketika kita merasa kurang ya, yang paling dasar itu adalah kekurangan itu ada di dalam jiwa kita. Jiwa kita yang selama ini merasa tidak puas akan sesuatu yang sudah kita dapatkan. Ya, sudah dapat ini, pengen yang lebih lagi, sehingga kita mencari terus kekurangan kita itu. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang, ya, tadinya dia nggak punya, ya, tapi ketika itu dia ada seseorang yang menawari dia suatu bisnis dan mereka akhirnya join dan mulailah bisnis ini dikerjakan. Dan ketika bisnis ini dikerjakan, mulailah bisnis ini bertambah besar. Tadinya dia nggak punya apa-apa, tetapi ketika dia mulai bertambah besar bisnis ini, tadinya dia nggak punya motor, dia beli motor kredit. Sudah beli motor kredit, tambah besar lagi beli mobil kredit lagi. Ya. Sudah tambah besar lagi, mobilnya belum lunas, ambil rumah lagi yang bagus. Dan suatu saat ketika bisnis ini hancur, dia dililit utang yang begitu besar. Kenapa? Karena ketidakpuasan di dalam hatinya. Ketidakpuasan yang membuat dia terus ingin mencari dan memuaskan keinginannya, Bapak Ibu. Raja Daud mengingatkan kepada kita, ayo, biarlah Tuhan mau membimbing kita ke air yang tenang, kita mau dibimbing oleh Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menyegarkan jiwa kita. Jadi sebetulnya kepuasan itu letaknya ada di dalam hati kita, Bapak. Ketika kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita bisa mengatakan Tuhan sungguh Engkau itu luar biasa. Ya, meskipun semuanya terlihat pas-pasan, tetapi jiwaku mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan itulah yang diingini oleh Tuhan. Yang menyegarkan jiwaku, Daud katakan, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan yang berikutnya adalah kita sebagai domba mau dituntun di jalan yang benar. Nah, ini yang kadang-kala kita nggak terima, Bapak Ibu. Karena kebenaran itu abstrak. Kadang-kadang kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kok rasanya nggak cocok diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya ada orang-orang dunia bilang istilahnya orang jujur itu ajur katanya. Waduh, miris sekali Bapak Ibu ya. Orang jujur kok ajur katanya. Ya itulah dunia. Ketika kita melakukan kejujuran di tengah-tengah pekerjaan kita, maka ada banyak orang yang akan memusuhi kita. Ya, ketika kita melakukan kejujuran di tengah bisnis kita, maka kita akan melihat bahwa banyak orang di sekitar kita yang melakukan ketidakjujuran, tapi mereka lebih berhasil daripada kita. Bagaimana dengan kita? Apa kita merasa iri? Nah, ini sebuah tantangan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Raja Daud mengingatkan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Haleluya. Jadi sebagai domba yang mau digembalakan, kita harus mau dibaringkan nurut apa kata Tuhan di padang yang berumput hijau. Kita harus mau dibimbing ke tempat air yang tenang. Kita harus mau disegarkan jiwanya. Kita harus mau dituntun ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Dan kalau saya rangkum dari semuanya ini, itulah yang mau diberikan Tuhan. Ketika Tuhan mau jadi gembala kita, Dia akan memberikan kepuasan itu di dalam hidup kita. Kepuasan apa? Kepuasan akan segala yang kita perlukan. Masalah makanan, ya masalah ketenangan, masalah kesegaran jiwa kita, dan masalah hidup di dalam kebenaran. Tuhan akan berikan kepada kita. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, puji Tuhan. Di dalam Tuhan membawa kita, di dalam Tuhan membimbing kita, di dalam Tuhan menuntun kita sebagai domba-dombanya. Bukan berarti kita akan melewati jalan yang lurus, yang enak-enak saja, yang kanan kirinya penuh dengan bunga-bunga, ya, jalannya seperti jalan tol alus begitu. Ya. Enggak, tetapi dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kadang-kadang untuk menuju kepada air yang tenang, untuk menuju kepada padang rumput yang hijau, kita dibawa Tuhan di dalam lembah kekelaman. Dan Daud mengalami hal itu. Tetapi jangankah kita takut dan khawatir. Karena yang kedua, ketika Tuhan mau menjadi gembala kita dan kita mau menjadi dombanya, maka Tuhan akan memberikan rasa aman di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya Daud ngomong, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gak perlu takut. Di dalam lembah kekelaman mungkin ada musuh yang mengintai, kegelapan yang begitu gelap, sehingga kita tidak tahu akan arah jalannya kemana. Tetapi ketika kita mau menjadi dombanya, dan Tuhan jadi gembala kita, Tuhan akan menuntun kita berjalan dalam lembah kekelaman, dan kita nggak perlu takut bahaya. Kenapa? Karena Dia sang gembala itu bawa gada dan tongkat, Bapak Ibu. Apa gada dan tongkat itu? Gada itu sebuah tongkat yang ujungnya itu besar, kalau Bapak Ibu bayangkan ya. Itu kadang bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari kayu yang sangat keras begitu ya. Fungsinya apa? Ketika domba ini melihat bahwa sang gembala ini membawa gada itu, dia nggak takut. Karena apa? Karena gada ini akan memukul setiap musuh-musuh domba itu yang akan menerkamnya. Gada ini yang akan membela ketika ada musuh yang ingin mengancam nyawa daripada domba itu. Dan tidak hanya itu, apalagi tongkat. Nah, tongkat dikatakan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tongkat, kalau saudara lihat di dalam sebuah gambar, Yesus bawa domba dan tongkatnya ada melengkungnya atasnya. Itu sebetulnya ada artinya, Bapak. Memang zaman dulu ketika gembala itu jalan-jalan sama dombanya, dia bawa tongkat yang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya ketika ada domba yang mulai melenceng jalannya, maka yang gagang yang melungker itu untuk narik leher daripada domba itu. Ayo jangan ke sana, ayo sini. Itu jalan yang salah, ayo sini. Di tongkat itu yang akan menuntun domba ini untuk terus berjalan di dalam lembah kekelaman. Itu sebabnya sang domba ini sangat terhibur ketika dia melihat bahwa gembala ini membawa gada dan tongkat. Saudara, ketika kita ada hidup dalam lembah kekelaman,
Janganlah kita melihat gelapnya kekelaman. Janganlah kita melihat buasnya musuh-musuh di sekitar kita. Mungkin ada orang yang jahat di sekitar kita. Tetapi mohon kita pandanglah Sang Gembala itu. Dia membawa persenjataan lengkap untuk memukul kalah setiap orang atau setiap makhluk yang akan menerkam domba itu. Dia akan memukul kalah musuh-musuh kita. Kita nggak perlu membela diri. Serahkan semuanya kepada Sang Gembala itu. Maka Gembala itulah yang akan berperang untuk saudara dan saya. Jadi hal yang kedua, ketika Tuhan itu mau menjadi gembala kita, maka Dia akan memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Ya, jangan pernah takut seperti masa-masa saat ini yang sedang kita alami. Saat ini kita sedang mengalami masa-masa kekelaman seluruh dunia. Tetapi bedanya orang Kristen adalah orang Kristen gak pernah khawatir. Orang Kristen tidak pernah takut. Kenapa? Karena Dia gembala itu akan menuntun kita melewati masa-masa kekelaman ini sampai kita kita tiba di tempat yang penuh dengan padang rumput yang hijau, yang penuh dengan air yang tenang, di mana kita mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita mau supaya Tuhan itu menjadi gembala kita, maka ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang kelima, Bapak Ibu, Tuhan Sang Gembala itu memberikan keyakinan akan masa depan kita. Katakan amin. Dia memberikan keyakinan akan masa depan kita. Dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, orang di sekitar kita mungkin kelaparan, orang di sekitar kita mungkin kekurangan. Tetapi Tuhan yang menjadi gembala kita, Dia menyediakan hidangan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ya. Di depan lawan kita, di tengah-tengah musuh kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tetapi meskipun begitu, Bapak Ibu, kita harus tetap waspada. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyediakan hidangan, ada musuh-musuh yang mengintai kita. Dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bukan berarti Tuhan itu mau ngiming-ngimingi, enggak. Tapi Tuhan itu mau memberikan yang spesial untuk kita. Yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh terlena. Meskipun kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, di tengah-tengah padang yang berumput hijau, di tengah-tengah air yang tenang, jangan sampai kita terlena. Tetap kita waspada. Kenapa? Karena musuh-musuh kita ada di sekitar kita, melihat, mengamati. Bahkan firman Tuhan katakan, iblis selalu mengaum-ngaum di sekitar kita, ingin menerkam setiap kita yang lengah. Ya. Itu sebabnya kita harus waspada. Ya. Dan yang berikutnya apa lagi? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, ini puncaknya. Raja Daud, dia yakin akan hal ini. Bahwa ketika Tuhan menjadi gembala, maka kita akan hidup di dalam kepuasan, tidak pernah kekurangan. Apa yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Tuhan akan cukupkan semuanya. Dan yang kedua, Tuhan akan memberikan rasa aman di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir meskipun kita hidup di dalam lembah kekelaman.
Dan yang ketiga, ada kepastian akan masa depan kita, Bapak Ibu. Dikatakan dia mengurapi aku, kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Diurapi, dipilih oleh Tuhan. Ya, yang tadinya domba, anak, diangkat menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya, bahkan kita sebagai orang Kristen harusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena orang Kristen itu kalau mati nanti masuk surga, dan di surga saudara mau tahu apa pekerjaan kita. Kita mau lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow, saudara, di langit dan bumi yang baru nanti, kita ini akan memerintah bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya orang Kristen aja tahu bahwa ketika kita mau menjadikan Tuhan itu gembala, maka Tuhan akan mengurapi kepala kita dengan minyak urapan. Artinya Tuhan memberikan kita mandat untuk menjadi wakilnya, menjadi raja-raja di Yerusalem baru nanti. Kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, biarlah kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai gembala. Dan yang terakhir, ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita seumur hidup kita. Kita nggak perlu cari ke sana ke sini. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan itu akan mengikuti hidup kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya sebagai orang Kristen kita juga jangan pelit. Ya. Kita juga harus mau berbagi, membagikan kebajikan, kebaikan, membagikan kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya dengan istri saya di Jogja, kami membagikan beberapa berkat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Saudara tahu, ketika mereka menerima itu dan mereka bilang, terima kasih Pak. Hati ini rasanya itu, waduh, kayak disiram air es begitu. Aduh Tuhan, saya bersyukur sekali. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kami masih bisa menyisakan sedikit daripada yang kami miliki untuk kami membagikan kepada mereka. Bahkan ada seorang bapak yang sudah tua, mereka katakan, namanya siapa? Mereka tanya, tinggalnya di mana? Mungkin selama ini dia baru pertama kali ini ketemu dengan orang yang kok belum kenal apa-apa, kok sudah kasih-kasih ya. Saudara, itulah orang Kristen seharusnya. Bagaimana kita menjadi saksinya Tuhan ketika kita tidak bisa memberikan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Mari mulai saat ini kita belajar dari Mazmur 23 ini. Jangan pernah lagi ada keraguan di dalam hatimu. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai Aladin, lampu Aladin itu ya. Kalau butuh aja kita gosok-gosok lampu itu, minta sama Tuhan. Tapi kalau nggak butuh kita cuekin Tuhan. Mari kita mau belajar seperti Raja Daud. Kita mau jadi domba-domba yang baik. Karena Tuhan mau jadi gembala yang baik. Gembala yang baik, Dia sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Supaya kita bisa diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selama-lamanya ada bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya. Ya, jangan pernah takut
ketika Tuhan mau jadi gembalamu dan kita mau jadi domba yang baik, maka yang pertama, Dia akan memberikan kepuasan dalam hidup kita. Tidak akan pernah kekurangan. Dan yang kedua, Dia akan memberikan rasa aman dalam hidup kita. Tidak akan pernah sedikit pun Tuhan mengizinkan musuh kita itu menghampiri kita. Meskipun kita dalam lembah kekelaman, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Lihat, Dia gembala itu bawa gada dan tongkat yang siap menghalau musuh kita, yang siap membimbing kita ketika kita salah memilih jalan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan mau jadi gembala kita dan kita menjadi dombanya yang baik, maka Tuhan akan memberikan keyakinan kepada kita akan masa depan kita. Kepastian bahwa masa depan itu ada dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita semuanya, karena kita punya gembala agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjaga kita, yang menuntun kita, yang senantiasa ada, senantiasa beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Nanti suatu saat Tuhan datang akan membawa kita, menjemput kita masuk dalam surga. Mari sebelum kita akhiri ibadah kita, ada satu pengumuman buat kita semuanya, bahwa besok hari Kamis adalah Kamis kedua di gereja, ada doa malam. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk berkumpul bersama-sama, kita bisa doa malam jam 7 malam sampai dengan selesainya. Bagi yang tidak bisa datang ke gereja, bisa nanti kami akan siarkan via live streaming. Ya, demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan akhiri dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal tengah sampai akhirnya Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-hamba-Mu sudah melayani Tuhan, baik worship leader, singer, tim musik, juga petugas LCD, petugas multimedia, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kita urapi lebih hari lebih heran lagi Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh semakin kami mengerti untuk kami lakukan Tuhan. Memberkati ya Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakan semuanya, dalam usaha, dalam pelayanan rumah tangganya, Engkau yang campur tangan semuanya Tuhan. Juga kami semua dan jemaat-Mu dimanapun kami berada, baik yang datang ke gereja maupun di rumah masing-masing Tuhan, tetap memberkati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan dalam apapun yang kami kerjakan, lakukan, dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang ada bersama dengan kami, Tuhan yang sedang menuntun kami untuk membaringkan kami di atas rumput yang hijau, di air yang tenang Tuhan. Engkau yang tenang menjaga kami Tuhan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal Tuhan yang membuat kami khawatir, yang membuat kami jauh daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga menjamah yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah penghiburan, yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan, yang ada masalah beban berat Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu ada jalan keluar, di dalam-Mu ada jawaban bagi setiap permasalahan hidup kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk semakin hari semakin berharap pada-Mu, ajari kami untuk kami mau dipimpin oleh Gembala Agung, yaitu Engkau sendiri Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Bapak Ibu Gembala, tetap berikan kekuatan, kesehatan, jamahan-Mu, urapan-Mu Tuhan, ada buat Bapak Ibu Gembala ya Tuhan, bersama kami kembali melayani dan jemaat tempat ini ya Bapa. Kami tetap serahkan juga untuk bangsa negara kami Tuhan. Biarlah mohon belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan Tuhan dari segala wabah-wabah pandemik COVID-19 ini ya Tuhan, sehingga semuanya boleh cepat teratasi atas negara Indonesia ini ya Tuhan, sehingga negara kami ini Tuhan boleh kembali dipulihkan, boleh kembali normal seperti sedia kala Tuhan, karena Engkau sendiri yang campur tangannya Bapa, mengurapi Tuhan buat Bapak Presiden beserta jajarannya semua yang terlibat di dalam kepengurusan pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Tuhan, untuk setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil walaupun mungkin di masa-masa sulit ini Tuhan, biarlah keputusan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan, yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati para Tuhan, juga para petugas-petugas medis Tuhan, juga berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan buat mereka Tuhan, juga para aparatur negara, keamanan semuanya, juga Tuhan jamah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami akan bersama-sama akhiri, kami akan menerima berkat daripada-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan oleh Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awannya bermai, dan selamanya kita akan bersama dengan Tuhan menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Shalom.